Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih trik bagaimana sehingga rezeki kita ini bisa semakin lancar, semakin melimpah. Salah satunya adalah muliakan tamu. Ini sebenarnya bisa berlaku di rumah kita. Kita bisa aplikasikan di kantor kita, di instansi kita. Bagaimana kita muliakan tamu itu. Kalau kita lakukan ini, insya Allah kita lihat perubahan apa yang akan terjadi pada pribadi kita, pada kantor kita, kepada instansi kita. Bagaimana muliakan tamu. Ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz, ada juga tamu tidak mengerti. Setiap kali waktu makan datang ke rumah. Assalamualaikum, datang lagi. Besok datang lagi, datang lagi. Sepertinya ia tahu kalau nasi kita sudah masak. Datang lagi. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud ini adalah benar-benar tamu yang datang ke rumah kita. Berikan pelayanan prima. Tamu yang datang ke kantor kita, ke instansi kita, berikan pelayanan prima. Ya, kita kan biasa dapatkan bertamu ke rumah orang, sudah 2 jam, sudah 1 jam, 2 jam kita di rumahnya, biar air putih tidak ada yang keluar. Saya tidak tahu habis tehnya kah, habis kopinya, habis gulanya, atau habis apanya. Sudah kering ini tenggorokan ini, kita cerita. Ya, tidak ada yang keluar minuman, apalagi makanan. Ini yang harus kita ketahui bagaimana kita muliakan tamu. Ya, sebenarnya memuliakan tamu ini adalah menyukseskan diri sendiri. Karena tamu yang datang itu ke rumah kita, ke kantor kita, ke instansi kita, itu sebenarnya pembawa rezeki, membawa berkah dalam hidup kita. Jadi harus muliakan tamu, tidak bisa moro-moro kalau ada tamu yang datang. Nah, ada juga kalau kita bertamu ke rumah orang, belum 1 menit sudah keluar itu teh, kopi, atau apa. Atau ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, kita tanya mau minum apa, mau makan apa, itu lebih baik. Dan ini konsep saling memahami ini harus diterapkan. Kalau perlu kita pakai bahasa balaga. Kita tanyalah tamunya, jam berapa tadi berangkat dari Makassar, Pak? Jam berapa berangkat dari Makassar, Bu? Ya. Kalau misalkan berangkat dari Makassar, misalkan jam 2, tiba misalkan di rumah kita, taruhlah waktu makan, kasih makan. Ya, harus mengerti. Dan tamu pun biasanya yang mengerti. Kalau ditanya jam berapa berangkat, oh saya berangkat jam 2, tadi saya singgah di warung. Nah, berarti sudah makan. Bahasa balaga harus kita pakai. Harus ada konsep saling mengerti antara tuan rumah dan tamu. Kalau belum makan, apalagi kalau waktu makan, kasih makan. Harus kasih makan. Itulah salah satu contoh memuliakan tamu. Apalagi kalau tamunya minta sesuatu dan kita bisa berikan kasih. Ini sekarang ini musim bunga-bunga. Ya. Biasa ada tamu berkunjung ke rumah, waktu mau pulang itu mau minta bunga malu. Ya. Kita harus mengerti. Ya, mungkin tamunya pakai bahasa balaga, tamunya mengatakan kepada kita, bagusnya bunga tak, cantiknya bunga tak. Ya. Kalau tuan rumahnya mengerti, pasti mengatakan bahwa, iya ambil maki sama potnya. Ya. Ambil pakai bunga. Iya. Kalau mengerti. Tetapi kalau tuan rumahnya tidak mengerti, tamunya sudah pakai bahasa balaga, cantiknya bunga tak. Tuan rumah yang tidak mengerti cuma mengatakan, iya cantik memang, saya beli juga. Ya, itu salah satu cara supaya tamu kita itu bisa berkunjung lagi ke rumah kita, ke kantor kita, ke instansi kita di lain waktu. Apa yang kita berikan kepada tamu akan menjadi berkah dalam hidup kita dan memperlancar rezeki kita. Ada juga tamu biasa yang cuma tamu lewat saja. Ya, apakah singgah 5 menit ke rumah, pergi 3 menit pergi. Dan kan biasa kita lihat dalam kehidupan ini, ada seseorang yang lewat ke rumah kita, lewat di depan rumah kita. Kebetulan kita punya pohon pepaya. Biasa kan orang yang lewat itu komen ke kita, ya, menyapa kita sambil bertanya bahwa manis kayak itu pepaya tak, ya, manis kayak itu nangka tak, ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, tuan rumah ini harus mengerti. Tuan rumah yang mengerti kalau ada pertanyaan manis kayak itu nangka tak,
manis kayak itu manggata. Kalau tuan rumah mengerti, iya ambil maki 3 biji, iya ambil maki 5 biji, ya, mengerti. Tetapi kalau tidak mengerti ya manis kayak itu pepaya, bilang iya manis memang. Kemarin saya beli bibitnya, sekian saya belikan. Itu yang parah itu. Jadi harus ada saling pengertian lah antara tamu dan tuan rumah. Iya. Jadi harus ada keterbukaan, tanya dulu, kemudian siapkanlah minuman, minimal air putih lah. Lebih bagus lagi kasih makan, apalagi kalau waktu makan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu. Muliakanlah tamunya. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan tamu yang kita muliakan itu pembawa rezeki, pembawa berkah dalam kehidupan kita. Kita harus belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu memuliakan tamunya. Ya, tengah malam ada yang bertamu. Ada tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Tok, 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 assalamualaikum. Tok, 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 assalamualaikum. Tengah malam ini. Ya. Coba kalau kita dapat tamu tengah malam, sudah jam 12 malam, ada katok-katok di luar, pasti kita murmur, siapa lagi yang datang ke rumah saya ini? Tidak tahu bertamu ini, jam bertamu tidak tahu, masa tengah malam datang? Murmur lagi, marah-marah lah kita. Tapi lain dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membukakan pintu, mempersilahkan masuk kepada tamunya, ternyata ada beberapa orang. Nabi Ibrahim menyapa, dari mana? Kayaknya dari perjalanan jauh ini. Silakan masuk. Dipersilahkanlah tamu itu masuk. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, apa yang kita punya di belakang? Istrinya mengatakan, tidak ada lagi yang kita punya kecuali lembu kecil. Ya, anggaplah kalau lembu kecil, kalau ukuran kita itu sapi kecil lah. Ya, cuma sapi kecil kita punya ini. Apa dia bilang Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia bilang ke istrinya, potong itu. Sembeli itu lembu, sembeli itu sapi. Jadi tengah malam ini potong sembeli sapi tengah malam, bikin konro. Kalau bahasa kita, bikin konro, bikin coto, pokoknya hidangan yang penuh dengan sambal-sambalnya, penuh dengan makanan-makanan yang lain. Ini dihidangkan ini kepada tamu, dipersilahkan. Ya. Demi memuliakan tamu, dihidangkanlah hidangan dari Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim mengatakan kepada tamunya, silahkan dimakan. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik yang kami punya di rumah kami. Silahkan dimakan, silahkan dicicipi. Tamu ini yang datang ke rumah Nabi Ibrahim tengah malam tidak mencicipi, tidak memakan hidangan Nabi Ibrahim, cuma melihat saja. Yang melihat hidangannya disentuh tidak, apalagi dimakan, tidak dimakan. Nabi Ibrahim heran, kenapa tamu saya ini tidak makan hidangan saya? Apakah tidak suka atau bagaimana? Nabi Ibrahim bertanya, kenapa tidak dimakan? Kenapa tidak dicicipi? Kenapa dilihat saja? Silakan dimakan hidangan saya. Inilah yang saya persembahkan kepada tamu saya. Nah, apa yang dikatakan oleh tamu tersebut? Wahai Ibrahim, ternyata tamu itu malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim. Malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, kami ini sebenarnya malaikat. Kami datang ke rumah kamu ini hanya ingin menginformasikan, memberitahukan bahwa tidak lama lagi istrimu akan mengandung dan akan melahirkan anak. Ya, itulah yang lahir dari istri Nabi Ibrahim itu, insya Allah adalah Nabi Ishak alaihissalam. Itulah yang saya katakan tadi, tamu yang datang ke rumah kita, ke kantor kita, ke instansi kita, itu pembawa rezeki, pembawa berkah kepada kita. Muliakan tamu. Muliakan tamu yang datang ke rumah kita, agar rezeki kita ini bisa lancar. Muliakan tamu yang datang ke kantor kita, ke instansi kita, agar rezeki kita lancar, agar instansi kantor kita ini akan lebih lancar lagi dalam segala urusannya.
satunya adalah muliakan tamu. Apalagi kalau di rumah kita ada yang datang, muliakan, muliakan, muliakan. Insya Allah dampaknya, efeknya akan kembali kepada pribadi kita sendiri. Muliakan tamu, rezekimu lancar, rezekimu melimpah. Insya Allah, subhanallah. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.